maaf, orang yang wudhu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudhunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudhunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudhunya bersamaan dengan air wudhu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudhunya kumur-kumur, kukumur, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudhu dia berdoa, apa wudhunya? Apa doa wudhunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat, Bapak Ibu kan baru wudhu, tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita kan baru wudhu, kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudhunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudhu, selesai wudhu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudhu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudhu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudhunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudhu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudhunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudhunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudhu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudhunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudhu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Kemudian versi lengkap ini kita bisa ambil versi yang dicontohkan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mengambil pelajaran dari contoh wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan coba memulai praktek, dan tentunya tadi sudah kita sampaikan memulai dengan niat, ya. Kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat betul baik-baik bahwa Islam seperti diuraikan di pertemuan yang lalu sangat perhatian detail terhadap segala hal, terutama aspek-aspek yang melahirkan manfaat. Ini adalah air keran yang menampung aliran air yang masih bersifat murni, mutlak, tohur. Jadi ini sangat bermanfaat. Karena itu tidak diperkenankan untuk membuang-buang air, ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan membuang-buang air.
pada keadaan yang tidak semestinya. Itu dalam Islam disebut dengan israf, mubazir, ya. Karena itu seperlunya kita keluarkan, kalau menggunakan keran ini seperlunya kita keluarkan, tampung dulu airnya, kan? Nah, yang pertama kita gunakan untuk menyela-nyela, kan? Bagian pertama kita gunakan untuk menyela-nyela seperti ini, keluar. Tidak usah terlalu besar, ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan. Ya, ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di subtopik yang ke-31. Jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul Babut Tayammun. Ya, memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan didahulukan. Kanan dahulukan. Baik ya. Jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya. Keluar air. Ulangi ya. Tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini. Ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini. Ya. Sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya. Sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai. Kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini, ya. Nah, ini ghurfah namanya. Ghurfah itu dengan satu genggaman ya, cidukan seperti ini. Genggaman atau cidukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini, ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir, ya. Jadi langsung kita kumur-kumur. Baik, saya ingin terangkan terlebih dahulu. Di saat mengumur-ngumur itu namanya tamadbad, ya. Tamadbad itu bisa kita lakukan dengan 2-3 pendekatan. Pertama, kumur-kumur terlebih dahulu, ya, kumur-kumur sampai keluar, ya. Kemudian yang kedua juga kumur-kumur, nanti sebagian airnya langsung dihisap, ya, dihisap. Jadi kumur-kumur, sebagian airnya dihisap. Nah, itu yang dihisap itu istinsyak namanya, ya, masuk ke dalam hidung, istinsyak, usahakan agak dalam. Nah, nanti kemudian kita keluarkan disebut istinthar namanya, ya. Ini bagian yang kedua, kumur-kumur, ya. Kemudian yang pertama, yang keduanya itu sambil dihisap, baru nanti istinsyak ini, kalau istinthar dikeluarkan. Ada nanti sedikit saja, bisa tambahan kalau menggunakan siwak ya, untuk bisa membersihkan itu. Ya, jadi bisa saja kemudian kalau memang tidak ada itu bisa gunakan bagian jari yang dianggap bersih. Ya, tadi kan sudah dibersihkan. Untuk membersihkan kalau ada sisa makanan yang kalau tidak ada siwak dengan kayu tertentu atau sikat gigi, Anda bisa gunakan bagian jari yang dianggap sesuai untuk membersihkan kalau ada sisa makanan di sini yang tidak cukup dengan kumur-kumur. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Ini buka seperti ini ya. Lalu kita mulai ya. Lalu kita tutup dulu ini ya, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang sikat giginya atau membersihkan bagian sisa makanan, sehingga kalau sudah makan ya tidak sempat juga sikat giginya, nanti kita bisa bersihkan dengan bagian jari yang sesuai. Ya, itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya ulang ya. Nanti setelah itu istinsyaknya nanti bisa terpisah. Kalau bisa bersamaan juga bagus. Ini sambil istinsyak kan, nanti dikeluarkan. Ya, kita ambil contoh ya. Yang simple dulu. Ini ambil begini. Ya, kita kumur-kumur. Ya. Nah, baik, kita contohkan ya, sekali lagi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa, tadi kan sudah ya untuk kumur-kumur sambil dibersihkan bagian giginya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil untuk maksimalkan istinsyak dengan istintharnya. Jadi kumur-kumur lagi sambil dihirup ya ke hidung. Ya, dari buang. Nah, ini bisa berkumur-kumur sambil dihirup, atau kalau mau kumur-kumur dulu buang, nanti bisa untuk istinsyak dan istintharnya terpisah ya. Ya, kita ambil misalnya contoh untuk yang kalau terpisah begini
kumur-kumur. Udah, ya. Kalau mau dihirup ke hidungnya terpisah, kita ambil lagi, ya kan, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini manfaatnya kalau dipisah ini kayak semacam ada pilek, ya. Pilek atau virus tertentu berkumpul. Nah, ini biasanya lebih spesifik untuk membersihkan wilayah hidung. Sehingga ketika ditekan itu istinsarnya ini bisa dipijit salah satunya bergantian untuk dikeluarkan. Ya, sehingga kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar. Ya, kalau dalam kondisi normal biasa bisa langsung Anda hisap saja. Dihirup ya, bukan dihirup ke hidung. Jadi sambil kumur-kumur dihirup ke hidung, jadi bisa dikeluarkan secara bersamaan atau di hidung terlebih dahulu bisa, karena tidak ada aturan spesifik mana yang didahulukan, apakah di mulut dulu atau di hidung dulu. Jadi kalau Anda ingin keluarkan yang di hidung dulu boleh, misal begini ya. Nah, kurang lebih demikian ya, atau yang di mulut dulu baru di hidung, nggak ada masalah. Tergantung kondisional saja, karena sifatnya tamadmad dulu baru istinsyak, itu yang urutannya. Jadi kumur-kumur dulu baru dihirup. Adapun cara mengeluarkan tidak spesifik diatur ya, tapi kalau ingin berurutan boleh dari mulut keluar baru hidung. Terus kalau kondisi ingin membersihkan spesifik khusus boleh dipisahkan, kumur-kumur ya, kemudian dilepas, baru kemudian khusus untuk yang hidung untuk memudahkan yang di dalam itu keluar. Hikmahnya kan mengeluarkan yang kotor, jelas ya. Baik, bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Nah, jadi itu untuk yang pertama, kumur-kumur. Sekali lagi, buka kerannya, saya ulang ya, kerannya buka, ambil air ghorfah namanya, segenggaman seperti ini ya. Kemudian kalau sudah cukup, tutup ini supaya tidak mubazir, kumur-kumur itu ya, jelas ya. Nah, baru kemudian dicuci kembali, disiapkan. Nah, ini kalau sekali cukup sudah, kalau diperlukan 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali ya. Dan ini tadi penggunaan jemari sekali lagi ya, untuk menegaskan atau menghilangkan bagian bekas-bekas kalau ada makanan dan sebagainya yang kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk gosok gigi atau membersihkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Dari sini saya tes air dulu, kemudian kita buka kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang pokok ya, buka lagi, masuk begini bagian yang pokok, tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasalah itu ambil airnya, tumpahkan di wajah begini. Ini lihat ya yang telunjuk begini. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang di selai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut ke dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya, sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi begini ya, terus seperti ini, kemudian tutup dulu ya, terus seperti ini ya. Saya kira 2 kali juga bisa cukup ya, seperti ini ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, marratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu marratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ingat ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya sebab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini ya. Setelah kemudian wajah selesai, baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini ya, sampai siku ke sini
lalu ke sini depan, nah, terus sampai ke sini ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini ya, kemudian ke belakang bisa seperti ini, yang fleksibel saja. Mending air ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu ya. Tadi kan saya mulai dari belakang tuh seperti ini ke depan, kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan ya, seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu yang kiri itu ini buka lagi. Nah, tutup seperti ini ya. Ini boleh fleksibel dari mana mulainya, yang penting dari depan sini ke bagian siku ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya, untuk bisa menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng lewat. Ya, teman-teman. Saya, nah selesai. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut, ya. Karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih, ya. Dipercikan seperti ini, tuh ya. Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya. Saya ambil secukupnya, percikan dan. Nah, ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini. Ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah. Ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini. Ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini. Ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya. Ya. Nah, kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah, usapkan misalnya begini. Nah, ya, setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan bekat ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan, baru kemudian membasuh telinga, seperti yang tadi dicontohkan, bagian depannya menggunakan telunjuk di sini. Belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya? Baik, berpindah ke kaki. Nah, ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku ya, kuku bagian jempol ini ya, di sebelah-sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai kedua mata kaki sampai di sini. Ya, jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini. Ya. Kemudian cukup gini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, setelah ini, nah kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Seperti ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya. Walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya, majukan lagi ke depan, ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya. Ya, kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi, kita ambil, ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini, ya ini, lalu ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan. Ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini. Ya. Dah, selesai. Nah, ini selesai ya. Setelah selesai, dah, kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita detik sini. Ya, lalu kita berdoa. Doa yang sudah pernah diajarkan juga ya, syahadatain dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga kita bersuci ya, ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Kayaknya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini, dan nadhafah ini kan nadhafah nih luarnya, nadhafah.
Ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiyah. Sifat husnu wadhiyah itu yang dimaksud dengan taharahnya. Bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang disyarat Nabi di hadis Muslim. Begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu, merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, gugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam. Dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita, ya Allah, gitu kan, mohon hilangkan kesalahan-kesalahan yang melekat atau kebiasaan buruk pada tangan, pada wajah sebelumnya ya, dan sampai dengan ke ujung kaki. Itu dalam hati kita bisa meminta, tidak ada masalah di situ, karena ada unsur taubat di dalamnya. Jadi begitu selesai kita berdoa, kita mohon kepada Allah, digolongkan pada orang-orang yang taubat, kemudian juga yang terbiasa bersuci. Mutatahhir itu biasa bersuci. Jadi begitu wudhunya misalnya batal, suci lagi, sehingga terjaga dalam kebaikan. Karena prinsip wudhu itu kan menjaga diri dalam kebaikan. Oke? Baik, selesai ini dengan menggunakan versi kran. Ya, gunakan versi kran. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan kran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu sekitar 250 mili ya, itu kan kurang lebih segitulah ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Jadi kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih, bismillah ya, ini habis cukupnya. Udah harus penuh juga, mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya, setengahnya begini cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan, misalnya di sini ya, paling gampang ya seperti ini ya. Jadi kan sudah keadaan jongkok. Kalau di Timur Tengah kan ada, atau tidak yang Timur Tengah, saya kadang-kadang di beberapa negara atau beberapa tempat di Indonesia juga kadang-kadang ada suka pakai dudukan tuh ya, jadi kita bisa sambil duduk. Nah ini kalau seperti ini pakai bejana, kurang lebih disimpan seperti ini. Jadi kalau bejananya lebar nanti bisa sambil diambil seperti ini, ya kan? Nah, tapi dengan catatan juga nanti tidak ada sisa-sisa air yang terlalu banyak yang melekat di lengan ya, khususnya di telapak ini, sehingga mencampur kepada yang sudah ada. Jadi amannya kalau mau aman, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita tuangkan seperti ini ya, jelas ya. Ini bagian pertama. Nah, terus kemudian seperti ini. Nah ini lebih hemat nih digunakannya. Itu satu ya, sudah selesai. Nah, kita ambil versi yang sekali ya kan. Nah, kemudian dari sini ambil lagi kan. Nah ini ya. Nah ini berkumur. Ya, kalau dirasakan belum cukup, ada yang sekali, dua kali. Seperti tadi saya contohkan, nggak ada bedanya dengan yang pertama. Kemudian ngambil lagi gini ya. Nah ini sama persis teman-teman sekalian, nggak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kita wajah ini ya, begini tuh ya, seperti tadi ya, diulang. Kemudian selanjutnya untuk tangan seperti ini ya, baik dari depan dari belakang, yang penting dimulai dari sini ya sampai ke siku. Nah, yang kanan sudah, kita gunakan bagian yang kirinya. Ya, sama saja seperti yang saya contohkan tadi. Kita ambil dulu ya. Nah, ini ambil, kemudian paskan dulu gayungnya, karena ini kan nggak rata di sininya ya, teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sini juga boleh sebetulnya, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian jatuhkan di sini. Nah, seperti ini ya. Baik. Ayo cari pijakan biar aman, biar nggak tumpah atau seperti kayak gini kan agak susah ya keseimbangannya. Nah kemudian seperti ini ya, dicipratkan sedikit, kemudian kepala balikan kembali atau tidak sama sekali ke sini, nggak ada masalah, ke telinga seperti ini. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini ada sedikit di bawah kita, maka kita harus agak naik untuk membasuh kaki ya, seperti ini. Nah, kita naikkan begini ya, seperti yang tadi pertama ini. Baik, kemudian diambil lagi ya seperti ini ke belakang untuk meratakan
Dia 2 kali ya, teman-teman sekalian ya. Ya, kemudian pakai yang kirinya seperti ini. Seperti yang dicontohkan di awal tadi. Setelah itu kita ambil lagi sekali lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Baik. Selesai 2 versi ini, dan masya Allah tuh masih bersisa. Artinya kan sebetulnya nggak butuh banyak gitu airnya, ya, nggak butuh banyak. Ini tinggal kita berdoa. Setelah itu seperti tadi disampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu contoh yang bisa kita tunjukkan. Dimulai dari awal, kemudian mengondisikan dulu ya kerannya seperti apa yang bisa digunakan. Jangan mubadir, bersiap-siap. Kalau saya suka membiasakan karena ini hadapnya ke kiblat nih. Ini kan arahnya ke kiblat nih. Saya suka membiasakan kalau ada aktivitas terutama terkait ibadah, cari yang kira-kira posisinya ketika dikerjakan menghadap ke arah kiblat. Itu hanya kebiasaan saja dan tidak harus demikian, tapi kalau bisa dikerjakan ya itu lebih bagus ya. Kecuali kalau sholat jelas. Sholat menghadap ke arah kiblat, kemudian baca Quran sunnahnya menghadap ke arah kiblat ya. Hanya dalam wudhu kan posisi keran bisa beda-beda, tapi biasanya saya selalu mencari yang kira-kira menghadap ke arah kiblat untuk menjaga saja kondisi itu. Ini yang kita bisa tunjukkan. Kemudian selanjutnya tadi sudah mengondisikan, lalu mulai berniat ya, dan dimulai nanti dari mulai sunnah sampai ke pokok-pokoknya sampai yang terakhir, dan dilakukan dengan tertib, nggak boleh lompat-lompat ya, terus dijaga, jangan sambil juga diskusi, ngobrol sama teman-teman dan sebagainya, tidak, supaya bisa fokus dalam berwudu dengan suasana batin yang nyaman. Kalau ini kan saya mencontohkan contoh, bukan dalam praktek yang sesungguhnya dikerjakan untuk kepentingan tertentu ibadah, tapi ini untuk kepentingan edukasi bagi teman-teman sehingga mempraktekkan setiap tahapan-tahapannya seperti yang kita pelajari. Jadi itu prakteknya, dan telah selesai kita tunjukkan alhamdulillah di suasana pagi ya, atau subuh menjelang pagi, teman-teman bisa belajar. Dan saya mengambil video ini malam-malam nih setelah tugas, malam-malam langsung ke masjid dan kita praktekkan sehingga suasananya cukup berbeda ya. Alhamdulillah bisa direkam dengan cukup baik dan sekarang kita pelajari bersama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat pelajaran kita kali ini, dan lebih daripada itu semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba untuk dipahami, dipraktekkan baik-baik, dan hal-hal yang terkait dengan pendalaman kita insya Allah bahas di sesi Zoom ya. Misalnya tentang bagaimana menggunakan di satu bejana untuk penggunaan oleh 2 atau 3 orang atau lebih misalnya. Kemudian juga kapan posisi bersiwak kalau dalam berwudu, kalau ada kayu siwaknya misalnya ya, apakah posisinya sebelum sholatnya atau dalam wudunya atau setelahnya. Nah, itu kita bisa diuraikan di kesempatan-kesempatan dalam sesi pendalaman. Yang tadi yang saya tunjukkan adalah keumuman yang bisa dipraktekkan oleh siapapun, yang tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian, semoga Allah merahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.